Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini untuk kelas 10 SMA. Sebelum masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita akan membahas mengenai konsep-konsepnya. Tapi sebelum itu, di sini kakak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Di sini pertama ada menjelaskan konsep nilai mutlak, kedua menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian menerapkan nilai mutlak dalam konteks kehidupan nyata. Nah, kita akan masuk ke dalam konsep nilai mutlak. Jadi konsep nilai mutlak adalah jadi nilai mutlak itu adalah jarak suatu bilangan dari 0 garis bilangan. Karena jarak tidak pernah negatif, maka hasil dari nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Nah, kita di sini menulis nilai mutlak itu dengan ini ada strip 2 gitu. Jadi kayak mutlak X, mutlak 5. Nah, di sini ada contoh. Di sini mutlak 5. Hasilnya tuh 5. Kenapa bisa 5 lagi? Karena 5 ini berjarak 5 dari satuan 0. Kemudian di sini ada mutlak min 5. Kalau mutlak min 5 hasilnya min 5 apa enggak sih? Enggak. Nah, si mutlak ini akan selalu bernilai positif. Jadi mutlak min 5 ini 5 karena min 5 juga berjarak 5 dari satuan 0. Kemudian di sini ada mutlak 0. Dia hasilnya tetap 0 karena 0 berjarak 0 dari dirinya sendiri. Artinya nilai mutlak akan selalu bernilai positif. Kemudian kita akan masuk ke dalam sifat nilai mutlak. Setelah kita tahu nih ya konsep dasarnya, kita akan membahas mengenai sifat penting nilai mutlak ini. Nah, pertama ini ada mutlak lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai mutlak dari bilangan apapun selalu lebih besar dari atau sama dengan 0. Dia tidak akan pernah negatif. Kemudian ada mutlak A sama dengan min A. Jadi nilai mutlak dari A dan min A selalu sama. Jadi misalkan mutlak 7 sama dengan 7. Terus mutlak min 7 akan tetap 7. Misalkan ya, ini mutlak 7. Dia tuh akan selalu dia 7. Nah, mutlak min 7 sama dengan 7. Dia akan selalu positif. Kemudian ketiga ada mutlak A dikali B sama dengan A dikali B. Nilai mutlak dari hasil perkalian sama dengan hasil kali nilai mutlaknya masing-masing. Contoh, mutlak min 2 dikali 3 sama dengan mutlak min 2 kita pisah gitu loh. Dikali 3. Nah, mutlak dari min 2 tuh berapa? Minus, kalau di mutlak minus akan selalu menjadi positif. Jadi mutlak min 2 itu 2, mutlak min 3, mutlak 3
yaitu 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti ini. Nah, kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak yang keempat. Nah, di sini ada mutlak A dibagi B sama dengan mutlak A dibagi B. Nah, B-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi dia akan sama seperti ini, kayak dibagi terus dipisah. Misalkan kayak -10, mutlak min 10 dibagi 2. Nah, kita pisah, guys. Jadi mutlak min 10 kan 10 dibagi mutlak dari 2 yaitu 2. Nah, 10 bagi 2 berapa? 5. Kemudian ada yang kelima yaitu mutlak A minus B sama dengan B minus A. Nah, urutan pengaturan di dalam nilai mutlak tidak berpengaruh karena hasilnya tetap positif. Mau dia misalkan mutlak A min B eh, mau berapapun hasilnya, misalkan kayak berapa ya? Mutlak mutlak 3 dikurang 7. Karena kan kalau misalkan kita kurang biasa, 3 dikurang 7 ini hasilnya -4 kan. Nah, dia tetap akan menjadi positif. Nah, kita bisa aja nulisnya kayak begini jadinya. 7 dikurang 3 sama dengan 4. Pokoknya dia akan selalu positif. Kemudian di sini ada mutlak A pangkat 2. Nah, ya udah nanti kalian langsung kalian aja kayak mutlak, misalkan mutlak 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4 gitu. Nah, yang terakhir ada ini. Mutlak A lebih besar dari B berarti minus B lebih besar dari A lebih besar dari B. Nah, dalam kurung B lebih dari 0. Eh, jika misalkan kita punya pertidaksamaan seperti X minus 2 mutlak X minus 2 kurang dari 5. Maka artinya minus 5 kurang dari X kurang dari min 2 kurang dari 5. Ya udah, selanjutnya kita akan diselesaikan seperti menyelesaikan pertidaksamaan majemuk biasa. Gitu, guys. Nah, kita hapus dulu. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam persamaan nilai mutlak. Jadi, kita pertama-tama pahami dulu nih, jika sebuah nilai mutlak sama dengan suatu bilangan positif, maka kita akan memiliki dua kemungkinan solusi. Kenapa? Karena nilai mutlak menyatakan jarak dari 0 dan jarak selalu positif. Maka kita bisa menuliskannya sebagai persamaan. Nah, di sini
mutlak X min 3 sama dengan 7. Nah, di sini kita bisa nulis nih, X min 3 sama dengan 7, atau X min 3 sama dengan min 7. Sekarang kita selesaikan satu persatu nih. Nah, kan di sini ada X min 3. Nah, jadi X min 3, yang ini kita selesaikan dulu yang ini. Nah, X min 3 sama dengan 7, maka konstantanya nih kita keluarkan si min 3 nih. 7, kan ini negatif ya. Kita kalau dikeluarkan menjadi positif. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, kemudian yang X min 3 sama dengan min 7. Kan X sama dengan kayak tadi si min 3-nya kita keluarkan. X sama dengan 3 dikurang 7. Min 7 dikurang, oh, bisa ditukarkan kalau nilai mutlak. Maka hasilnya adalah min min 3 3 dikurang min 7 sama dengan min 4. Jadi solusi dari persamaan X min 3 sama dengan 7 yaitu X sama dengan 10 atau X sama dengan min 4. Selanjutnya, kita akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini kita mempunyai soal mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 4. Perhatikan ya, di sini ada kurang dari. Jika bentuk, kan ini kurang dari, jadi bentuknya tuh mutlak A kurang dari B. Maka kita tulis tidak samaan majemuknya, yaitu min B kurang dari A kurang dari B. Jadi untuk soal yang X min 2 mutlak X min 24 itu yaitu min 4-nya kita di sini taruh, terus X min 2 nah, udah sekarang kita selesaikan ke mana? Pertidaksamaan biasa. Kita tambahkan 2 ke semua ruas. Jadi kayak di sini min 4 ditambah 2 kurang dari X min 2 ditambah 2 kurang dari 4 ditambah 2. Maka hasilnya yaitu minus 2 kurang dari X kurang dari 6. Nah, artinya X adalah bilangan real yang berada di antara min 2 dan 6, tidak termasuk min 2 dan 6 karena tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, kan tadi sudah membahas konsep-konsep, kemudian sifat nilai mutlak, kemudian kita sudah membahas soal mengenai
persamaan nilai mutlak satu variabel dan pertidaksamaan mutlak satu variabel. Sekarang kalian berdiskusi bersama kelompoknya, kemudian mengerjakan bersama kelompoknya, kemudian nanti saat di kelas kalian mempresentasikannya dengan kelompok kalian. Baik, sekian pembelajaran mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Semoga kalian memahami dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.